Dia bosan padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Karin duduk di teras rumah sambil menata rambutnya yang panjang dan berkilau. Usianya sudah 30 tahun, tapi wajahnya masih sering disangka mahasiswa semester awal. Kulitnya terawat, tubuhnya ideal, tutur katanya lembut, nyaris tanpa celah. Semua itu dulu yang membuat Ega jatuh cinta. Tapi itu dulu. Pagi itu seperti biasa, Karin bangun lebih cepat dari alarm. Dia menyiapkan sarapan, menyiapkan baju kerja Ega, sekaligus menyiapkan kebutuhan sekolah Gali yang baru berusia 6 tahun. Semuanya tertata rapi, terukur, sempurna. "Pa, sarapan sudah siap?" ucap Karin sambil tersenyum. Senyuman yang bagi banyak orang adalah senyuman hangat seorang istri idaman. Ega hanya mengangguk kecil. Ya." Galih yang riang berlari menghampiri ayahnya dan memeluk pinggangnya. "Papa, lihat gambarku tadi malam." "Papa nanti lihat, sarapan dulu ya," jawab Ega, tidak menatap langsung. Karin memperhatikan itu. Ia tidak pernah mengeluh, tapi akhir-akhir ini ia mulai merasakan sesuatu yang dulu tak pernah muncul, yaitu jarak. Jarak di mata Ega. Di cara Ega menjawab, di bagaimana Ega tak lagi terlihat antusias dengan apapun yang datang darinya. Namun, Karin menahannya dalam hati. Mungkin Ega sedang lelah kerja, pikirnya. Mereka makan dalam senyap. Karin terbiasa membiarkan Ega menikmati sarapannya tanpa banyak bicara. Ia selalu ingin menjadi istri yang tidak merepotkan. Tapi justru sikap itulah yang kini perlahan membuat Ega jenuh. Di dalam kepala Ega, ada rasa yang ia benci namun tidak bisa dibantah. Dia terlalu sempurna, sampai aku merasa tidak dibutuhkan. Karin serba bisa. Karin bekerja, tapi juga tetap mengurus rumah sepenuhnya. Karin tidak pernah marah, tidak pernah protes. Semua selalu terselesaikan tanpa ia harus terlibat. Ega merasa hidupnya seperti berjalan otomatis, melimpah kenyamanan, tapi tidak ada tantangan, tidak ada kehangatan spontan, tidak ada celah untuk ia merasa dibutuhkan sebagai suami. Semua sudah Karin lakukan. Aku ini sebenarnya suami atau cuma orang yang numpang tinggal? Batin Ega. "Pa, nanti pulang makan malam di rumah ya. Aku masak menu kesukaan Papa," kata Karin sambil mengelap meja. "Lihat nanti, ada rapat tambahan mungkin," jawabnya cuek. Itu bukan pertama kalinya Ega menghindar. Karin tercekat sejenak, tapi tetap tersenyum. "Baik," katanya lembut. Galih sudah berangkat sekolah, dan Ega bersiap berangkat kerja. Ketika Ega memakai sepatu, Karin menghampiri sambil menyerahkan bekal. "Aku buatkan menu baru, Pak. Semoga Papa suka," katanya. Ega mengambilnya tanpa menatap. "Iya, makasih." Saat pintu tertutup, Karin berdiri diam dengan napas yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia bukan tidak sadar, ia bukan tidak melihat. Ega berubah, dan semakin hari perubahan itu semakin jelas. Karin meraba dadanya. Ya Allah, apa salahku? Tapi ia tahu, bukan salah yang dicari Ega. Masalahnya justru karena ia terlalu benar. Sementara di mobil, Ega menghela napas panjang. Ada rasa bersalah, tapi ada rasa lain yang lebih kuat. Bosan. Kenapa manusia malah bosan dengan yang sempurna? Ia sendiri tidak mengerti. Yang ia tahu setiap hari terasa hampa. Dan ia takut mengakuinya bahwa ia bosan pada istrinya sendiri. Sore itu, langit mulai berubah jingga. Macet di jalan utama membuat Ega gelisah. Tapi bukan karena ia ingin cepat pulang, melainkan karena ia enggan pulang terlalu cepat. Ia tahu Karin pasti sudah menyiapkan makan malam lengkap dengan detail-detail sempurnanya yang selalu membuat Ega merasa seperti tidak hidup. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Ega menepikan mobilnya di pinggir taman kecil dekat perumahan orang-orang kelas menengah. Ia sendiri tidak tahu kenapa berhenti. Hanya saja dadanya terasa sesak. Ia butuh udara. Ketika ia keluar dari mobil, matanya langsung tertumbuk pada pemandangan sederhana namun hangat. Seorang wanita memakai kaos polos dan celana jeans. Rambutnya dikuncir seadanya. Tidak ada riasan, tidak ada kesan serba sempurna. Tapi senyumnya natural sekali.
Ia sedang mendorong ayunan kecil sambil tertawa lepas bersama seorang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun. Tawa mereka tidak tertata, tidak sopan, tidak dibuat-buat, berantakan tapi indah. Untuk pertama kalinya hari itu, Ega merasa tenang. Wanita itu tampak menikmati udara sore tanpa peduli penampilan atau kondisi sekitar. Ada keriuhan kecil, ada spontanitas, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Ega. Anak kecil itu berteriak kecil, "Mama, dorong lebih tinggi." Wanita itu tertawa cukup keras. "Nanti kamu terbang beneran loh," jawabnya sambil tertawa. Tidak ada kesempurnaan di sana, hanya kebersamaan. Dan entah kenapa, Ega merasa ditarik mendekat. Ia berjalan menghampiri, langkahnya pelan, seperti takut mengganggu, tapi terlalu ingin tahu. Wanita itu menoleh ketika menyadari ada seseorang mendekat. "Oh, maaf kalau ganggu jalan, Mas," katanya ramah tanpa canggung. Ega tersenyum tipis. "Enggak, saya cuma lihat-lihat. Taman ini mulai ramai ya." Wanita itu mengangkat alisnya. "Santai. Ramai terus kok. Anak-anak kalau udah sore, baterainya full lagi." Ega terkekeh kecil. Tawa ringan yang bahkan di rumah pun jarang keluar. "Adik siapa namanya?" Tanyanya sambil melihat gadis kecil yang kini berusaha meraih daun pohon. "Namanya Milea," jawab si wanita. "Kalau masnya punya anak, pasti paham capeknya begini." Ega terdiam sejenak. Ia punya anak, Galih. Tapi kenapa tawa anak ini justru terasa lebih dekat? "Punya," jawabnya pelan. "Namanya Galih." "Mungkin mas kurang main sama dia," ujar wanita itu spontan, tanpa sadar menyentuh titik paling sensitif yang selama ini tidak pernah dikatakan siapapun pada Ega. Bukannya tersinggung, Ega malah merasa tersadarkan. Mungkin." Wanita itu tersenyum, tidak menggurui. Anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna, yang penting hadir. Ega menatapnya lama. Sederhana, berantakan, tapi menghangatkan. Sesuatu dalam diri Ega terasa berubah. "Kamu sering main di sini?" tanya Ega. Kali ini lebih akrab. Wanita itu mengangguk. "Hampir tiap sore." Ega memandang Milea yang masih tertawa-tawa di ayunan, lalu memandang ibunya yang tampak begitu apa adanya. Entah bagaimana, entah kenapa, sore itu menjadi titik pertama Ega tidak ingin pulang cepat. Karena di sini, di pinggir jalan, di taman kecil ini, untuk pertama kalinya, ia merasa hidup kembali. Perbincangan singkat itu berakhir ketika langit semakin gelap. Anak-anak mulai dipanggil pulang oleh orang tua masing-masing. Milea yang tadi riang kini mulai mengucek mata tanda pengantuk. Wanita itu, yang bahkan belum Ega ketahui namanya, mengangkat Milea dari ayunan sambil tersenyum. "Mas, saya pulang dulu ya." Milea kalau udah ngantuk gini biasanya rewel. Ega mengangguk, tapi hatinya seperti menahan sesuatu. "Ya, hati-hati di jalan." Wanita itu tidak bertanya banyak, tidak menahan percakapan. Sederhana sekali. Ia hanya tersenyum, lalu berjalan menuju sepeda listrik kecil yang terparkir di dekat pohon. Ega memperhatikannya dengan mata yang tak bisa berpaling. Wanita itu menurunkan standar sepeda listriknya, menaruh tas kecil di keranjang depan, lalu mendudukkan Milea di kursi belakang yang dilengkapi sandaran. Gerakannya cekatan tapi tidak tergesa. "Masih sempat lihat sunset, sayang?" katanya pada anaknya sambil membetulkan helm mini di kepala Milea. Tidak ada mobil mewah, tidak ada tas mahal, tidak ada kesan istri sempurna ala sosialita. Hanya seorang ibu yang terlihat hidup. Ega berdiri mematung. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Kesederhanaan yang tidak menuntut apapun. Wanita itu kemudian naik, menyalakan sepeda listrik, dan melambai kecil pada Ega. "Duluan ya, Mas?" "Ya." Suara Ega hampir tidak terdengar. Sepeda listrik itu melaju pelan. Lampu kecilnya berkelip-kelip lucu, melewati jalan taman yang mulai gelap. Milea menoleh ke belakang sebentar, melambaikan tangan kecilnya pada Ega. Ega balas melambaikan, tapi dalam hati ia justru merasa kosong saat keduanya menjauh. Ketika mereka benar-benar hilang dari pandangan, Ega akhirnya masuk ke dalam mobilnya. Namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia duduk memandangi arah sepeda listrik tadi menghilang.
Kenapa aku merasa iri? Iri pada tawa itu, iri pada kesederhanaan itu, iri pada kehangatan yang terlihat begitu natural dan tidak dibuat-buat. Batinnya, ia memejamkan mata sejenak. Di kepalanya terlintas wajah Karin, rapi, cantik, sempurna, tapi dingin, terlalu teratur, terlalu stabil. Sementara wanita tadi kacau tapi hidup. Saat akhirnya Ega menyalakan mesin mobil, ada perasaan aneh yang menguasainya. Bukan cinta, bukan juga selingkuh, lebih seperti kerinduan pada sesuatu yang tidak pernah ia sadari ia butuhkan. Ia mengendarai mobilnya pelan, seolah tidak ingin cepat sampai di rumah. Dan di sepanjang jalan, bayangan sepeda listrik kecil dengan lampu yang redup itu terus menari di benaknya, membuatnya semakin terpana pada hal-hal yang tidak pernah ia cari, tapi tiba-tiba ia rindukan. Karin berdiri di depan meja makan dengan senyum yang dipaksakan tetap hangat. Di hadapannya, meja sudah tertata sempurna. Piring porselen putih, sendok garpu berkilau, dan hidangan favorit Ega, ayam panggang madu, sup jagung, serta sambal kesukaan suaminya. Ia sudah menunggu sejak setengah jam lalu. Ega biasanya pulang sebelum maghrib, tapi hari ini lebih lambat. Karin tidak protes, tidak bertanya, tidak mengeluh. Ia hanya menunggu seperti biasa. Ketika suara mobil terdengar memasuki garasi, Karin segera merapikan poni dan mengatur napas. Ega masuk rumah dengan langkah berat, membawa aroma luar yang masih menempel. Tanpa sadar, ia membandingkan. Aroma makanan hangat terasa lebih dingin daripada aroma taman sore yang barusan ia tinggalkan. Papa pulang? Sapaan Karin lembut dan terlatih. Iya, jawab Ega pendek. Karin menghampiri dengan senyum kecil. Aku sudah siapin makan malam, Pak. Papa mau mandi dulu atau langsung makan? Pertanyaan yang sama setiap hari, dengan nada yang sama, senyum yang sama. Rapi, teratur, tak ada kejutan. Langsung makan aja, jawabnya. Baik, kata Karin. Mereka duduk di meja makan. Karin mengambilkan nasi untuk Ega, menuang sup, mengatur lauk dengan porsi yang pas. Semua sesuai yang Ega suka. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Tapi justru itu masalahnya. Sejak awal makan hingga suapan keempat, tidak ada suara selain dentingan sendok. Karin seperti biasa mencoba membuat percakapan kecil. Papa capek ya hari ini? Tanyanya. Lumayan, jawab Ega. Di kantor ada masalah? Tanya Karin lagi. Biasa, jawab Ega singkat. Karin tersenyum, meski hatinya makin tenggelam. Ia selalu berusaha membuat Ega nyaman. Ia pikir kesempurnaan adalah bentuk cinta. Ia pikir menjadi serba bisa berarti memberi kehidupan terbaik. Ia pikir diam demi menjaga suasana adalah kebijaksanaan. Tapi Ega merasakan sebaliknya. Suasana hening ini menyesakkan. Ketelitian Karin terasa seperti tembok tanpa celah. Ia memakan ayam panggang itu, tapi rasanya hambar. Padahal ini favoritnya dulu. Namun bayangan tawa anak kecil di taman tadi terus muncul, membuat makan malam ini terasa semakin kosong. Karin memperhatikan perubahan kecil di wajah Ega. Tapi seperti biasa, ia memilih tidak bertanya terlalu banyak. Papa suka? Ayamnya aku buat resep baru sedikit. Tanya Karin. Ega mengangguk tanpa antusias. Iya, enak. Kalimat itu terdengar datar. Seakan diucapkan sekedar memenuhi kewajiban. Karin menunduk, menyembunyikan kecewa yang menyesakkan dada. Setelah makan, Karin menyerahkan baju tidur yang sudah disetrika halus, bahkan dilipat rapi sesuai arah serat kain. Ini baju tidurnya, Pak. Sudah aku siapin, ucapnya lembut. Sahut Ega. Tanpa disadari, semua hal yang Karin lakukan membuat Ega merasa seperti hidup di dalam rumah kaca tanpa udara. Tidak ada spontanitas, tidak ada tawa berantakan, tidak ada kekacauan manis seperti yang ia lihat di taman. Hanya kesempurnaan yang kini menjadi tirai antara mereka. Di kamar, setelah mandi, Ega duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Karin sedang merapikan gorden dengan ketelitian khasnya. Dan entah kenapa, ketika melihat itu, yang muncul di pikiran Ega bukan rasa syukur, melainkan satu kalimat yang menyakitkan dirinya sendiri.
Kenapa hidupku terasa seperti skrip yang diulang setiap hari? Sementara Karin, yang kini mendekat dan duduk di sisi ranjang, berbisik pelan. Papa, belakangan ini papa beda. Papa ada masalah? Tanyanya lembut. Ega tercekat. Ia tidak bisa berkata jujur. Ia tidak bisa mengaku bahwa dirinya bosan. Bahwa ia merasa asing di rumahnya sendiri. Enggak, aku cuma capek, jawabnya. Karin mengangguk pelan. Padahal di dalam hatinya, ia menangis diam-diam. Kesempurnaannya tak pernah ia maksudkan untuk membuat suaminya menjauh. Tapi malam itu, keduanya tidur dalam diam. Satu badan, satu ranjang, namun jiwa mereka semakin jauh. Beberapa hari berlalu sejak Ega tanpa sengaja bertemu wanita di taman itu. Namun bayangan tawa Milea dan senyum sederhana ibunya masih menempel di benaknya. Kuat, hangat, dan mengusik. Hari Minggu pagi, Ega tiba-tiba mengambil keputusan yang tidak biasa. Gali, ayo kita ke taman naik sepeda, katanya sambil menepuk bahu putranya. Gali mendongak dengan mata berbinar. Serius, Pak? Papa ikut? Beneran? Ega mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia ingin hadir sebagai ayah, bukan karena ingin meniru seseorang, tapi karena ia sadar, ia sudah terlalu jauh. Karin yang sedang menata bunga menghentikan kerjaannya, menatap Ega dengan sedikit terkejut. Papa yakin? Kalau capek bilang ya, aku bisa antar Galih naik mobil. Enggak, kita naik sepeda, katanya tegas. Karin tersenyum, tapi bukan senyum lega, lebih seperti senyum bingung yang tidak tahu apa yang sedang berubah. Namun ia tetap melepas keduanya dengan doa dan hati yang sedikit ciut. Di jalan, Ega terlihat kikuk mengayuh sepeda. Galih tertawa melihat ayahnya ngos-ngosan. Papa lucu, masa kalah sama aku? Katanya sambil tertawa. Ega ikut tertawa, meski napasnya terengah. Suara itu, tawa mereka, baru pertama kali terdengar lagi setelah sekian lama. Setibanya di taman, Galih langsung berlari menuju ayunan. Ega mengikutinya sambil mengusap keringat. Dan di sanalah ia melihatnya lagi, wanita itu. Duduk di bangku sambil menyuapi Milia potongan roti tawar. Rambutnya masih dikuncir seadanya, kaos sederhana, celana jeans, tapi entah kenapa ada cahaya hidup di wajahnya. Wanita itu tersenyum ketika melihat mereka. Mas yang kemarin ya? Ega mengangguk sambil memaksakan napas agar tidak terdengar habis. Iya, kebetulan lewat sini. Galih menatap wanita itu dan Milea yang sedang makan. Papa, siapa itu? Wanita itu mendekat sambil membungkuk ramah. Halo, kamu Galih ya? Namaku Rara. Ini anakku Milea. Milea tersenyum malu-malu lalu melambaikan tangan. Hai. Galih langsung membalas. Anak-anak memang lebih mudah akrab dibanding orang dewasa. Mau main ayunan bareng? Ajak Milea polos. Galih mengangguk cepat. Ayo. Mereka berdua berlari ke area bermain, meninggalkan dua orang dewasa yang kini saling berdiri canggung. Rara tertawa kecil. Anak-anak memang gampang banget ya nempel. Iya, jawab Ega sambil membenarkan posisi duduknya di bangku. Ia bingung harus berkata apa, tapi kehadiran Rara membuatnya tidak merasa tercekik seperti di rumah. Rara membuka bekal kecilnya. Mas mau roti? Ini bikin sendiri, gak enak sih, tapi lumayan lah. Ega terkekeh, menerima sepotong. Bilang gak enak tapi kasih ke orang. Hahaha, ya kan jujur, lagian saya bukan ibu sempurna kok, masak aja asal jadi. Jawab Rara, ucapan itu spontan, natural, dan entah kenapa menusuk hati Ega dalam cara yang tidak ia duga. Karena ia langsung teringat Karin. Karin yang selalu memastikan bentuk roti rapi sempurna. Karin yang selalu memakai mentega kualitas terbaik. Karin yang selalu membaca resep, mengukur, menata, menyempurnakan. Dan di sini, ada seseorang yang bilang masakannya asal jadi sambil tertawa. Ega tidak tahu harus merasa apa. Masa Mas tiap sore lewat sini? Tanya Rara sambil menyilangkan kaki. Enggak, waktu itu kebetulan lewat. Hari ini ngajak anak main, jawabnya. Keren dong, banyak ayah yang jarang punya waktu buat anaknya. Ujar Rara lagi. Ega terdiam. Ia merasa seperti ditegur tanpa sengaja. Saya lagi nyoba mulai hadir, jawabnya.
Rara menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang membuat Ega merasa manusia lagi. Bagus itu, anak cuma butuh itu. Hadir, kata itu lagi. Hadir, bukan sempurna, bukan mewah, bukan tanpa celah. Hadir. Gali dan Milea tertawa lepas di kejauhan, membuat Rara menatap mereka dengan mata yang hangat. Kadang ya mas, Rara berkata lirih. Hidup itu nggak perlu sempurna, yang penting ada yang ketawa bareng. Ega menelan ludah. Ucapan itu sederhana tapi menampar hatinya. Karena di rumahnya tidak ada suara tawa seperti itu, hanya kesunyian sempurna. Percakapan mereka mengalir ringan, seperti dua orang yang sudah lama berkawan. Tidak ada rasa mengintimidasi, tidak ada kesan menghakimi, tidak ada tuntutan. Dan Ega semakin akrab, semakin nyaman, semakin takut dengan kenyamanan itu, sampai-sampai ia tidak menyadari satu hal. Karin sedang menatap jam di rumah, menunggu mereka pulang. Sementara Ega menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Pagi itu di taman, ketika Gali dan Melia masih sibuk bermain pasir, Ega dan Rara duduk di bangku taman yang sama. Awalnya hanya percakapan ringan seperti biasa, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, tentang cuaca. Tidak ada niat aneh, begitu pikir Rara. Namun ketika Gali mengeluh ingin es krim, dan Ega berdiri hendak membelikannya, ia menoleh pada Rara dengan kalimat yang mengubah segalanya. Ra, boleh minta nomor? Biar kalau aku ajak Gali ke taman, bisa tanya kamu datang atau enggak. Rara terdiam. Ia tahu tanda-tandanya. Ia tahu arah hubungan seperti ini bisa berbahaya. Mas Ega kan punya istri, jawab Rara pelan, memilih kata dengan hati-hati. Ega menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Iya, aku nggak bohong. Aku cuma butuh teman bicara, itu aja. Teman bicara? Kata sederhana yang sering jadi jembatan awal ke jurang lain. Rara tahu itu, ia ingin menolak. Mulutnya bahkan sudah terbuka. Namun ia melihat Gali dan Milea tertawa berdua. Dan Ega yang menatapnya dengan mata lelah yang tidak pura-pura. Mata seorang laki-laki yang seperti sudah lama tidak didengarkan. Akhirnya Rara mengangguk kecil. Ya sudah, sebentar aku save nomornya. Dan dari situlah semuanya dimulai. Hari-hari berikutnya, Ega sering menghubungi Rara. Awalnya sopan. Pagi Ra, Melia udah sarapan? Rara segera membalas. Sudah mas, tadi makan roti. Lalu berkembang. Ega berkata, aku lagi di kantor, pusing banget. Kamu ngapain? Rara segera membalasnya. Lagi nyetrika, kenapa pusing? Lalu semakin akrab. Seneng ya dulu bisa ketemu kamu di taman, tulis Ega. Pesan yang seharusnya tidak ia kirim, tapi ia kirim. Rara membacanya lama. Ia tahu itu sudah melewati batas. Ia tahu ia seharusnya berhenti. Namun jari-jarinya membalas. Aku juga senang Milea jadi punya teman. Jawaban aman, tapi tetap membuka pintu. Dari hari ke hari, Ega terus menghubunginya. Telepon singkat saat jam istirahat makan siang, pesan panjang saat malam ketika Karin sudah tidur lebih dulu, voice note cepat ketika macet di jalan. Ega menceritakan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada Karin, tentang pekerjaannya yang melelahkan, tentang perasaannya sebagai ayah, tentang rumahnya yang terlalu sepi, terlalu rapi, terlalu teratur. Kadang aku merasa kayak hidup di museum, ujar Ega suatu sore melalui telepon. Semua indah, tapi aku nggak boleh nyentuh apapun. Rara mendengarkan, hanya mendengarkan, dan tanpa sadar, ia menunggu telepon-telepon itu, menunggu chat yang masuk, menunggu suara Ega. Ia tidak berniat merebut suami orang. Ia bukan tipe yang mengejar hal-hal seperti itu. Tapi Ega membuatnya merasa dihargai, dibutuhkan, didengarkan. Sementara Karin tidak tahu apapun. Karin masih sibuk menyempurnakan rumah, menyusun baju Ega dengan lipatan yang sama, menyiapkan sarapan jam yang sama, membersihkan rumah dengan cara yang sama. Tidak ada tanda ia curiga, tidak ada yang berubah dari rutinitasnya. Namun perubahan besar sedang terjadi, bukan pada Karin, tapi pada suaminya. Suatu malam, ketika Karin sudah tertidur sambil memeluk selimut rapi, Ega berbaring menatap langit-langit. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rara masuk. Mas, makasih ya, sudah mau cerita. Semoga Mas baik-baik saja. Ega tersenyum. Senyum yang tidak pernah muncul saat Karin bicara dengannya akhir-akhir ini. Ia mengetik balasan dengan hati yang jauh lebih hidup daripada ketika berada di rumahnya sendiri. Aku lebih baik setelah ngobrol sama kamu.
Dan di balik sana, Rara yang memegang ponselnya menutup mata, menyadari satu hal yang ia takut akui. Ia juga mulai menikmati kenyamanan itu. Kenyamanan yang seharusnya bukan miliknya, kenyamanan yang seharusnya dimiliki Karin. Namun hubungan itu sudah terlanjur tumbuh di ruang-ruang kosong yang Karin sendiri tidak sadar sedang ia tinggalkan. 6 bulan berlalu, 6 bulan pesan rahasia, 6 bulan telepon larut malam, 6 bulan pertemuan singkat di taman atau di warung kopi kecil yang jauh dari rumah. Waktu yang cukup lama untuk menghapus batas dan cukup singkat untuk membuat keduanya tersadar bahwa hubungan ini sudah bukan sekedar tempat curhat. Pagi itu, Rara sedang duduk di taman sambil membantu Milea membuka biskuit. Angin sepoi-sepoi, suara anak-anak bermain, semuanya membuat tempat itu terasa aman. Sampai Ega datang dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Wajah berat, wajah penuh tekad, wajah yang membuat jantung Rara berdebar tak nyaman. Mas, kenapa? Kok kelihatan serius? Tanya Rara pelan. Ega duduk di sampingnya, menatap tanah, kedua tangannya menggenggam lutut. Gali dan Melia bermain tidak jauh, tapi cukup jauh untuk tidak mendengar. Aku mau ngomong sesuatu, kata Ega akhirnya. Rara menelan salivanya. Ia sudah lama tahu ini akan datang. Tapi tetap saja, detik itu terasa menegangkan. Aku gak bisa pura-pura lagi, Rah. Rara menatapnya dengan napas tercekat. Aku jatuh cinta sama kamu, kata Ega. Kalimat itu jatuh seperti batu besar yang menghantam dada Rara. Ia memejamkan mata, menunduk, meremas jemari sendiri. Mas, jangan gitu. Ini salah. Aku bukan siapa-siapa. Kamu punya istri. Ega menoleh cepat. Matanya memohon. Justru itu yang mau aku omongin. Aku gak bahagia sama Karin. Mas, itu bukan alasan. Suara Rara bergetar. Karin perempuan baik. Aku tahu. Kamu sering bilang dia sempurna. Dia gak pantas dihianati. Ega menarik napas panjang. Seperti sudah menyiapkan kalimat ini berulang kali sebelumnya. Aku gak bohong sama perasaanku, Rah. Aku mau ceraikan dia. Suaranya pelan tapi tajam. Rara menatapnya cepat. Wajahnya pucat. Jantungnya terhempas. Mas, jangan asal ngomong kayak gitu. Aku serius. Tatapan Ega tidak goyah. Aku gak mau terus hidup dalam rumah yang cuma rapi dan diam. Aku gak mau berpura-pura lagi. Ucapnya. Mas, itu istrimu. Suara Rara hampir teriak. Tapi tertahan agar anak-anak tidak mendengar. Galih masih kecil. Kamu yakin mau hancurin itu? Ega mengusap wajahnya. Justru karena Galih, aku mau dia punya ayah yang bahagia. Bukan ayah yang tiap hari pulang dengan hati kosong. Rara mundur sedikit di bangku, menahan air mata. Ia ingin marah, ingin menolak, ingin pergi. Tapi hatinya juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia sudah terlalu nyaman dengan Ega. Sudah terlalu jauh untuk hanya disebut teman. Mas, aku gak mau jadi penyebab keluarga orang hancur. Katanya lirih, hampir seperti bisikan yang menyakitkan dirinya sendiri. Ega menatapnya lekat. Kamu bukan penyebabnya, Rah. Rumahku sudah hancur jauh sebelum kamu datang. Kamu cuma bikin aku sadar. Aku harus jujur pada diriku sendiri. Rara menunduk. Air mata jatuh. Cepat ia hapus. Ia tidak membalas, tidak menerima, tidak menolak. Tapi diamnya cukup membuat Ega semakin yakin pada keputusannya. Di kejauhan, Gali tertawa mengejar Milea. Tawa polos dua anak itu terasa ironis. Di tengah keputusan besar yang bisa mengubah hidup semuanya. Lalu Ega berusaha menggenggam tangan Rara. Kalau kamu mau, aku akan berjuang. Aku akan tinggalkan Karin. Dan Rara tidak tahu apakah ia harus berharap atau ketakutan. Karena satu kalimat dari Ega saja sudah cukup untuk mengguncang semuanya. Di sisi lain, Karin sedang bersiap. Ia ingin ke taman menyusul suami dan anaknya. Mobilnya sudah terparkir di pinggir taman kota. Ia baru saja selesai merapikan rumah, memasak cemilan untuk Gali, dan berpikir mungkin sudah waktunya ikut menemani mereka bermain. Sudah beberapa minggu Ega terlihat sering pergi ke taman bersama Gali. Dan Karin merasa ada yang berubah. Tapi ia tidak terlalu mencurigai apapun. Karin terlalu percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Dengan langkah ringan,
Ia menyusuri jalan setapak menuju area bermain. Senyum Karin mengembang membayangkan Galih yang pasti sedang tertawa. Dan Ega yang mungkin butuh ditemani setelah hari-hari panjang di kantor. Ia ingin membuat kejutan kecil. Namun langkahnya terhenti. Di sisi taman, di bangku panjang dekat ayunan, ia melihat Ega. Bukan bersama Galih, melainkan bersama seorang wanita yang sangat ia kenali dari jarak jauh. Rambut ikal sebahu, wajah teduh, dan senyum yang entah kenapa terasa menyakitkan bagi Karin, Rara. Wanita yang sering disebut-sebut oleh ibu-ibu kompleks sebagai pendatang baru yang ramah. Galih, anak itu sedang berlari bersama seorang anak perempuan. Sementara ayahnya duduk terlalu dekat dengan wanita itu. Karin mulai memperlambat langkah. Nafasnya naik turun. Matanya menangkap jelas ekspresi suaminya. Serius, terlalu serius. Lalu bibirnya bergerak. Karin berhenti tepat di belakang pohon besar. Tidak berniat menguping, tapi kata-katanya jelas terdengar. Rara, aku jatuh cinta sama kamu. Dunia Karin runtuh seketika. Ia menahan napas. Seluruh tubuhnya bergetar. Jantungnya seolah diputar paksa. Dan kemudian, lebih menghantam lagi. Jawaban Rara terdengar lirih namun tegas. Ega, istrimu gimana? Ada jeda. Sunyi. Angin pagi itu seakan berhenti berhembus. Lalu suara suaminya. Suara yang selama ini ia hormati, ia cintai. Ia layani dengan seluruh kemampuan yang ia punya, menorehkan luka yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Aku akan ceraikan dia. Kalimat itu menyayat lebih dalam dari pisau manapun. Karin melangkah mundur tanpa sadar. Tangan menutup mulut, air matanya jatuh begitu saja, membasahi wajah cantiknya yang tak pernah ia sangka akan menangis karena pengkhianatan. Ia mencoba bernapas, tapi dadanya sesak luar biasa. Semua kesempurnaan yang selama ini ia jaga untuk membahagiakan suaminya, kini terasa seperti alasan Ega ingin meninggalkannya. Betapa ironis. Ia menghapus air matanya cepat-cepat, tak ingin terlihat hancur, tak ingin menjadi tontonan, tapi tubuhnya gemetar hebat. Di kejauhan, Galih memanggil, "Mama!" Karin tersentak. Ia buru-buru menahan air mata, mengatur napas, lalu berbalik menghadap anaknya. Ia tersenyum, senyum paling pahit yang pernah ia buat, dan melangkah menghampiri putranya. Tanpa melihat ke arah suaminya, tanpa ingin tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Sebab yang ia lihat sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh dunianya. Teriakan Gali membuat Ega menoleh otomatis. "Mama!" Suara anak itu memecah suasana. Ega memutar kepalanya dan saat itu juga seluruh darahnya seperti berhenti mengalir. Karin berdiri di sana dengan wajah tenang, terlalu tenang. Bukan wajah marah, bukan wajah cemburu, bukan wajah seorang istri yang memergoki suaminya mengkhianati. Justru tatapan kosong. Tatapan seseorang yang sudah melewati batas sakit sampai tak bisa lagi merasakan apa-apa. Ega mendadak bangkit dari bangku. Panik, menegakkan tubuhnya, seolah baru saja tertangkap melakukan kejahatan besar. "Kak Karin, ini bukan seperti yang kamu..." Ucapnya terbata. Karin mengangkat tangan pelan, menghentikannya berbicara. Senyum kecil, damai tapi juga menghancurkan, tergambar di wajahnya. Seolah ia sudah selesai berjuang. "Gak usah dijelasin, Mas." Ia bicara pelan, tapi setiap kata seperti pisau yang masuk perlahan. "Aku dengar semuanya." Rara yang berada di samping mereka pucat, menunduk, tak berani bicara. Ega menelan ludah, suaranya tercekat. "Karin, aku ini cuma..." "Sudahlah." Karin memotong lagi, kali ini lebih lembut. "Kalau kamu suka sama dia, pergilah." Ega terpaku, seakan tak percaya istrinya berkata seperti itu. Karin menatapnya dalam, tanpa air mata, tanpa teriakan. Hanya kelelahan dan keikhlasan aneh yang membuat Ega semakin takut. "Aku nggak apa-apa, Mas," katanya lirih. "Kalau itu yang bikin kamu bahagia, pergilah." Ega merasakan dadanya dihantam rasa bersalah yang ia sendiri tak mengerti. Karin tidak marah, tidak histeris, tidak memohon, dan ternyata itu jauh lebih menyakitkan. "Karin, jangan bicara begitu, aku..." Karin tersenyum tipis, getir tapi kuat. "Aku akan urus surat cerai kita." Kalimat itu jatuh begitu saja, ringkas, pasti, tanpa keraguan sedikit pun.
Rara spontan mengangkat kepala terkejut. Bu, saya nggak bermaksud. Karin menatap Rara sekilas, tanpa benci, tanpa dendam. Jaga diri baik-baik ya. Lalu Karin memanggil Gali, menggandeng tangan anak itu sambil mengusap kepalanya penuh kasih. Pulang nak. Gali mengangguk bahagia. Tidak tahu apa-apa. Ia naik ke mobil dengan ceria. Karin masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Tanpa menunggu Ega, tanpa meminta penjelasan. Mesin mobil menyala. Dan dalam hitungan detik, Karin melaju pergi dari taman. Membawa luka terdalamnya seorang diri. Sementara Ega berdiri mematung di sana. Menjadi saksi bagaimana dalam sekali sakit yang ia sebabkan. Perempuan yang selama ini ia anggap terlalu sempurna justru melepaskannya dengan cara paling menyayat hati. Untuk pertama kalinya, Ega merasa takut kehilangan. Dan untuk pertama kalinya, Karin berhenti mempertahankan seseorang yang tidak lagi menginginkannya. Rumah yang biasanya rapi dan hangat, kini dipenuhi suara koper ditutup, lemari terbuka, dan langkah Karin yang bergerak cepat namun gemetar. Karin menurunkan 2 koper besar, memasukkan pakaian Gali, perlengkapan sekolahnya, lalu baju-bajunya sendiri. Air matanya tidak lagi jatuh. Ia sudah melewati fase itu di perjalanan pulang. Yang tersisa sekarang hanyalah hampa. Gali berdiri di pintu kamar, memeluk boneka dinosaurusnya. Mama, kita mau liburan? Tanyanya polos. Karin tersenyum lembut, menahan luka di dadanya. Iya nak, kita mau pergi dulu. Kita ke rumah nenek dan kakek, jawabnya. Baru saja ia menutup koper, pintu utama terbuka keras. Ega berdiri di sana. Wajahnya pucat, napasnya terburu-buru, seolah ia berlari sepanjang jalan. Karin, jangan pergi. Suara itu pecah, panik, bersalah, dan takut. Karin tidak menjawab, ia hanya mengambil jaket Gali, memakaikannya dengan hati-hati. Ega melangkah masuk, menahan koper Karin. Aku salah, aku hilaf. Aku bisa jelasin semuanya Karin. Tolong jangan pergi. Karin menghentikan tangannya. Lambat-lambat ia menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Ega, suaranya rendah, lelah, namun masih lembut. Aku bukan pergi karena marah. Aku pergi karena kamu sudah gak butuh aku di sini. Ega menggeleng cepat, matanya memerah. Bukan begitu. Aku cuma bingung. Aku cuma bosan. Karin menyelesaikan kalimat itu untuknya. Ega terdiam. Ia tidak bisa menyangkal, tidak bisa berkata apa-apa. Karin menutup koper, mendorong perlahan tangan Ega yang menahan. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, Ga. Suaranya mulai bergetar. Akhirnya retak setelah ia berusaha kuat seharian. Aku masak, aku jaga rumah, aku rawat kamu, aku rawat anak kita, aku jaga diriku, aku tetap cantik buat kamu. Air matanya jatuh pelan, satu-satu. Tapi kamu bilang aku terlalu sempurna. Karin memegang dadanya sendiri, seolah mencoba menahan sakit itu agar tidak meledak. Jadi, harus seperti apa aku jadi istrimu? Kalimat itu keluar lirih, namun menghantam Ega lebih keras dari teriakan manapun. Ega langsung lemas. Kata-kata itu menghujam tepat di tempat yang paling dalam, di titik yang selama ini ia tutupi dengan alasan-alasan egois. Karin, aku salah. Ia memegang bahunya, memohon. Tolong jangan pergi, tolong. Karin menepis tangan itu perlahan. Lepas Ga? Ega mematung. Karin berdiri, mengambil koper satu persatu. Aku cuma minta satu hal, katanya sambil menatapnya untuk terakhir kali. Kalau kamu sudah bosan sama aku, jangan buat aku makin hancur dengan pura-pura mencintaiku. Ia menggandeng Gali. Untuk sekarang, biarin aku pergi. Karin berjalan menuju pintu. Ega jatuh terduduk, tangannya menutupi wajah, menyadari betapa besar luka yang ia buat, dan betapa mudah Karin melepaskannya ketika ia sudah tidak lagi dipilih. Di ambang pintu, Karin berhenti sejenak dan berkata dengan suara paling tenang yang pernah ia keluarkan. Harus seperti apa aku jadi istrimu, Ega? Itulah kalimat terakhir sebelum ia pergi, meninggalkan Ega dengan penyesalan yang akan menghantuinya setiap malam. Hari-hari setelah kepergian Karin berlangsung seperti kabut tebal yang menyelimuti rumah itu. Rumah yang dulu penuh suara tawa Gali dan langkah ringan Karin kini sunyi. Terlalu sunyi sampai Ega merasa gila. Pulang kerja tidak lagi menyenangkan.
Tidur malam selalu terganggu, makan pun hambar. Tempat tidur mereka dingin, dapur rapi tanpa aroma masakan Karin, dan mainan Gali yang biasanya berserakan, kini seperti benda asing. Semua itu menampar Ega setiap hari, mengingatkan betapa ia sudah merusak segalanya. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Karin terlihat lebih tenang. Ayah dan ibunya tidak banyak bertanya, hanya memeluknya dengan hangat saat ia datang membawa koper. Gali pun tampak bahagia bermain dengan kakek dan neneknya. Tapi ketika malam tiba dan semua terlelap, Karin sering duduk sendiri di teras, memandangi bintang sambil memegangi dadanya yang masih terasa sesak. Ia kuat, ia mandiri, ia sempurna kata orang. Tapi hatinya tetap hati seorang manusia yang bisa terluka jika disia-siakan. Di tempat lain, Rara sibuk mengemasi beberapa barang di rumah kontrakannya. Wajahnya letih, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Ia bukan wanita jahat. Ia tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga siapapun. Semua berawal dari kenyamanan kecil yang lama-lama berubah menjadi jebakan perasaan. Pria itu, Ega, telah membuatnya terlena. Pria kedua yang bisa membuatnya jatuh cinta setelah almarhum suaminya. Namun hari ketika ia melihat Karin, melihat tatapan perempuan yang terluka tapi tetap tegar, Rara merasa dirinya adalah orang paling bersalah di dunia. Ia adalah orang paling jahat di dunia. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tas pakaian yang sudah siap dibawa. Ia menatap putrinya yang masih tertidur. Lebih baik aku pergi, gumamnya. Aku gak mau jadi alasan Karin hancur lebih jauh. Ia menghubungi pemilik kontrakan, mengurus pindahan. Tujuannya jelas, keluar dari wilayah itu, menjauh sejauh mungkin dari pria yang membuatnya hampir lupa diri. Rara tahu jika ia tetap tinggal, Ega mungkin akan terus mencarinya, atau perasaan itu akan kembali muncul, dan ia tidak ingin menjadi bagian dari luka rumah tangga orang lain. Ia memilih pergi, membawa putrinya, membawa semua penyesalan dan harapan untuk memulai hidup baru di tempat yang baru. Sementara itu di rumah, Ega duduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya penuh dengan pesan yang tidak ia kirimkan. Pesan-pesan panjang untuk Karin yang selalu ia hapus karena tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap foto Karin dan Galih di dinding. Foto keluarga kecil yang dulu membuatnya bangga, kini membuatnya ingin merobek dirinya sendiri. Aku bodoh. Kenapa aku bisa sia-siakan perempuan kayak dia? Bisiknya. Ia menarik napas panjang, menunduk. Tidak ada Rara, tidak ada Karin, tidak ada Galih. Hanya dirinya dan kesalahan paling besar dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 bulan terakhir, Ega benar-benar merasa sendiri, benar-benar sendiri. Karin tidak kembali, Rara menghilang, dan Ega dibiarkan dengan penyesalan yang terlambat disadari. Hari itu, hujan turun pelan. Gerimis membasuh kaca kantor Ega ketika ia menerima amplop coklat dari kurir. Nama pengirimnya jelas, terlalu jelas. Karin Adistira. Dada Ega langsung mengeras. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka amplop itu, dan dunia seolah berhenti berputar. Surat permohonan cerai. Terenyuh, tertusuk, dan hancur dalam satu waktu. Tidak ada pesan tambahan dari Karin, tidak ada catatan kecil, tidak ada alasan panjang lebar. Hanya satu kalimat yang ditulis dengan tangan Karin di pojok bawah kertas. Terima kasih untuk waktunya, semoga kamu bahagia, Ega. Kata-kata itu membuat Ega ingin berteriak. Ia menatap huruf-huruf itu berulang kali sampai pandangannya kabur. Tangannya mencengkram kertas itu kuat-kuat, seakan ingin menarik kembali semua waktu yang sudah ia sia-siakan. Beberapa jam kemudian, ia menyetir entah kemana, menelusuri jalanan yang dulu ia lewati bersama Karin, mencari sesuatu atau seseorang. Ia memarkir mobilnya di depan rumah orang tua Karin, berharap bisa bertemu. Namun, ibunya hanya membuka pintu sedikit dan berbicara dengan tenang. Karin sedang tidak ingin bertemu kamu, Ga? Ega menunduk, suaranya pelan. Aku cuma mau jelasin, Bu. Aku mohon. Semuanya sudah jelas. Izinkan dia menenangkan hatinya. Jangan paksa. Ibunya menatap dalam, tidak kasar tapi tegas. Pintu ditutup perlahan. Tinggal Ega berdiri di halaman rumah itu, basah oleh gerimis, menatap pintu yang tak lagi membukakan pintu untuknya. Beberapa hari kemudian, Ega mencoba mencari Rara. Ia menyusuri taman tempat mereka biasa duduk. Ia mendatangi rumah kontrakannya, namun kosong. Ia bertanya ke warung dekat situ, tapi jawabannya sama. Oh, Mbak Rara yang ramah itu, sudah pindah, Mas.
Cepet banget pindahnya, katanya mau jauh dari sini. Ega diam, matanya kosong. Ia menyetir ke kantor Rara dulu bekerja. Karyawan baru yang bahkan tak mengenal Rara dengan baik hanya mengatakan, katanya dia mau mulai hidup baru, Pak. Tidak akan kembali ke kota ini. Rara pergi, lebih tepatnya menghilang, tanpa jejak, tanpa kata perpisahan. Ega duduk di mobilnya lama sekali, menatap setir seakan itu bisa memberinya jawaban. Ia kehilangan Karin, ia kehilangan Galih, ia kehilangan Rara, ia kehilangan Milea, ia kehilangan rumahnya, ia juga kehilangan dirinya sendiri. Dan semuanya karena satu hal, kebosanan yang tak pernah ia akui sebagai ketidakdewasaan. Malam itu, rumahnya kembali menjadi tempat paling sunyi di dunia. Lampu-lampu padam, tidak ada suara piring dicuci, tidak ada tawa Galih, tidak ada langkah Karin membangunkannya pagi-pagi. Ega duduk di sofa, memeluk kepalanya sendiri. Ponselnya gelap tanpa notifikasi. Ruang tamu luas tapi terasa sempit. Dapur bersih tapi dingin. Kamar rapi tapi kosong. Ia akhirnya mengerti sesuatu. Kesunyian paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika tidak ada lagi orang yang ingin ia kejar. Dan Ega hanya bisa terdiam, menerima kenyataan bahwa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya, dan penyesalan yang tidak bisa ia bagi pada siapapun. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajarannya. Jangan ngomong bosen. Kalau bosen ya cari suasana baru. Jangan malah cari orang yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.